Di balik keindahan dan kemegahan gunung, terdapat kisah mistis yang menyelimuti. Kali ini kita akan membahas tentang kisah nyata yang dialami oleh pendaki Gunung Lawu. Beliau sempat tersesat dan dibawa ke alam gaib, tepatnya di jalur Pasar Setan. Banyak hal-hal gaib dan menyeramkan yang beliau temui. Untuk itu, kita langsung saja ke cerita lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faisal Abdullah atau sering dipanggil dengan Faiz Jagat. Tentunya pada kesempatan malam hari ini, kita akan membawakan sebuah alur cerita mistis yang ada di sekitar kita. Dan juga kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu ada Mas Denny. Kita sapa kepada beliau. Selamat malam Mas Denny. Malam Mas Faiz. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Untuk perjalanan ke sini lancar-lancar saja ya Mas? Lancar. Dan juga ini kayaknya memang suasananya mendukung ya. Biasanya kan hujan atau kadang gerimis, tapi ini cerah-cerah saja ya. Udah cerah ini. Oke teman-teman semuanya, untuk cerita dari Mas Denny memang sedikit tadi berbincang di belakang layar. Kali ini Mas Denny akan menceritakan tentang kisah mistis yang beliau alami di Gunung Lawu ya Mas. Dan saat itu Mas Denny dan satu temannya yaitu mendaki ke Gunung Lawu. Saat di Gunung Lawu dari awal pendakian, bahkan sebelum pendakian memang sudah ada firasat ya Mas. Sempat sempat dimimpiin oleh mungkin penunggu sana ya. Ya untuk Mas Denny penasaran sehingga beliau memutuskan untuk naik gunung. Dan dari awal perjalanan sampai ke titik di mana Mas Denny itu mendapat kesan yang kurang enak karena di situ ada sedikit hal janggal, yaitu saat di salah satu tempat itu, apa Mas namanya, Sumur Jolotundo itu. Di Sumur Jolotundo itu ya. Dan juga ada lebih menyeramkan lagi saat di Pasar Setan ya. Kalau orang itu nyebutnya pasar setan. Oh ya, jalur situ Jalur ya. pasar setan. Ya untuk teman-teman semuanya yang sudah penasaran dengan cerita dari Mas Denny, sebelum itu kami kembali sampaikan ke teman-teman semuanya seluruh jagat dimanapun Anda berada. Silakan untuk selalu support channel kami dengan cara like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita menarik dari kami. Silakan diminum dulu Mas Denny. Kita santai dulu sebelum kita ke alur cerita lengkapnya ya Mas. Oke siap. Nah, ini buatan kru saya Mas, bukan saya yang buat. Barista ini. Itu mantan barista emang. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Mengupas tuntas misteri di sekitar kita. Ini dia, seluruh jagat. Silakan Mas Denny bisa diceritakan kisah lengkapnya. Awal mula itu kisahnya itu saya tahun 2016. Iya. Di pertengahan bulan Mei. Saya dan teman saya itu berdua. Sebelum kita berangkat ke proses pendakian Gunung Lawu, 2 hari itu sebelum kita berangkat, saya itu pas di mimpi dia ada firasat, saya pasti tunjuk itu ada seorang cewek yang itu wanita. Di mimpi saya itu dia menunjukkan tempat yang di tempat Gunung Lawu itu yang namanya itu Sumur Jolotundo. Iya. Saya dibilangin sama beliau
saya suruh ke tempatnya beliau yang namanya itu di wilayah Gunung Lawu. Saya suruh mampir. Kalau bahasa Jawa dulu Jawanya itu sowan. Oh iya. Saya kan sebelumnya belum pernah ke sana, terus sebelumnya juga belum tahu tempatnya gimana, terusan bentuk detailnya gimana kan saya belum tahu. Iya. Kan pas sebelum saya kan memutuskan berangkat kan hari Jumat sore, saya berbincang sama teman saya kerja. Ya nggak ada rencana atau gimana itu, memutuskan Jumat sore kita berangkat dari Jepara, kan sampai di sono kan kita nggak ada namanya, pengennya cuma penasaran sama tempat yang di itu benar apa enggak sih. Iya, berarti ke tempat ke Gunung Lawu memang rasa penasaran karena dapat mimpi itu ya Mas? Iya, firasat itu, mimpi itu nyata atau gimana kan juga apa namanya, saya juga penasaran juga sih Mas. Mas saya juga kasih tahu ya, enggak bilangnya ayo kita itu naik ke Gunung Lawu, berapa orang, 2 orang aja sih. Saya itu coba-coba ke sana sambil main-main. Iya, berarti dari temannya Mas Denny ini nggak tahu sama sekali kalau memang Mas Denny itu sebelumnya udah dimimpiin ke beliau dari Gunung Lawu itu. Belum tahu dia. Oh iya, iya. Saya kan juga belum bilang kalau tempatnya itu ada sini apa yang ditunjukin Samudra Tindut memang ada apa enggak di Gunung Lawu. Iya. Kan saya kan penasaran. Di perjalanan saya ceritain itu, Mas, saya kemarin itu dapat mimpi tapi tempatnya benar apa enggak saya belum tahu, makanya kan ingin eksplor itu langsung biar tahu tempatnya itu memang nyata apa enggak kan juga. Iya, iya. Terus kan Jumat malam berangkat, Sabtu pagi sampai di base camp Cemorosewu. Oh, berarti via Cemorosewu itu ya? Iya. Via Cemorosewu sampai sana kita jam 7 pagi. 7 pagi kita kan makan pagi, sarapan. Kita putuskan kurang lebih jam 9 untuk naik di pos Cemorosewu itu. Awal mula sih kita dari pertama sih nggak ada kepikiran ada apa gimana kan, nggak pernah, positif aja sih Mas. Sekarang kita berangkat dari base camp ke pos 1 kan biasanya kan ada ojek. Iya. Kita putuskan kan jalan kaki. Nah, setelah kan udah pendaftaran sebagainya, di awal kita berangkat mau ke pos 1, saya kan waktu itu kan bawa sendal gunung ya Mas, yang merek-merek outdoor yang terkenal. Itu kan masih baru beli. Iya. Itu pakainya juga di situ. Tapi tahu kenapa kok saya ada bisik-bisik pas baru jalan berapa menit lah dari base campnya, ada yang bisik-bisik, Mas itu kalau mau berangkat ke atas, kalau mau ritual itu nggak boleh bawa alas kaki. Oh, berarti disangkanya Mas ini sama temennya itu mau ritual ke sana itu? Iya, tapi kita kan kalau di pos kan base camp kan suruh bawa safety kayak sendal sepatu safety dan lain-lainnya kan suruh lengkap. Iya. Saya kan bawa sendal gunung Eiger. Oh iya. Outdoor lah yang terkenal lah. Iya. Sorry, baru sebelah situ saya dengar bisik-bisik suruh orang nggak boleh bawa sendal kalau mau ritual ke atas Gunung Lawu kan. Saya kan kirain ada orang seliweran atau gimana kan, pendaki lainnya kan, saya kan nggak terlalu heroikan kan. Iya. Berapa menit saya jalan berapa lama lah kan, tiba-tiba sendal saya tuh copot, tuh nggak ada jalannya landai, itu pun nggak kesandung atau gimana, enggak itu Mas. Itu pada pos 1 ini memang jalannya itu masih muda ya Mas hitungannya ya kan? Nggak ada ya Mas itu Mas. Teman saya kan, kamu ngapa tadi kok bilangnya nggak boleh pakai sendal. Nggak bilang aku, tapi kan yang bilang tadi yang ada selipan tadi yang belakang. Saya bingung. Oh siapa, nggak siapa kok. Berarti yang doang. Yang dengar Mas Denny aja ini.
Iya, tapi itu kan nggak terlalu saya pusingkan ya mas. Ya, Kan dari kejadian sudah cepat itu kan saya kan nggak pikiran atau apa, ya kita berangkat lah. benar mas. Berarti itu memutuskan tetap berangkat tanpa alas kaki itu? Iya mas, Wah, karena kan itu juga kan kita kan bawa sendal sama sepatu kan cuma buat itu doang sih, satu pasang doang sih mas. oh iya iya iya. Hmm. Yang jalan setelah kita kan nggak pakai alas ya kan, nyampe di pos 1 apa namanya, awal pendakian di itu di Gunung Lawu 1, kita ketemu sama tim SAR. Tim SAR itu dari atas puncak itu mengevakuasi apa namanya, pendaki wanita lah, itu kena hipo. Oh. Kita dikumpulin di pos 1 sama tim tim SAR itu bilangnya kalau badan kurang sehat atau ada yang keluhan gimana, karena berhubung cuaca di atas lagi nggak menentu ekstrim, disarankan untuk itu dipending dulu kalau nggak fit. Iya 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 iya. Nah memang dikhawatirkan keselamatan yang utama ya kan Ya mas? kan, ya kan briefing, saya juga ditegur sama tim saya juga, mas kok kenapa nggak bawa itu alas kaki. Itu pak, nanti saya ada bawa di tas, di carrier, Ah. cadangan tadi di bawah copot. Oh iya iya iya. Padahal itu nggak bawa ya kan? Iya bawa. Iya iya. Iya. Saat lanjut ya kan dari pos 1 itu pos 2 namanya pos Batu apa kayaknya, kagak kurang tahu sih, kagak kurang apa, Kurang paham namanya ya. posnya kan. Saya berjalan itu nggak ada pikiran apa-apa, itu mendaki biasa lah, kita kan bersapa lah. Saya agak janggal itu gini mas, pertama awal kita ada pendakian dari base camp itu selalu diikutin sama Jalak Lawu Burung jalak lawu. yang terkenal di Gunung Lawu kan. Kalau diikut Jalak Lawu Ya. itu kan kita pendaki kan dikasih jalan kayak apa namanya, tunjuk buat arah-arah biar gak tersesat kan. Iya 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 paham dari paham. dari bawah sampai pos 1 masih diikutin terus. Oh Ada 2, ada 3, ada 1, minimal ada 1. iya 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 lebih dari satu berarti itu. Iya, itu kan saya kan kayaknya positif, ini di hutan paling banyak kan memang kayak burung-burung masih banyak, masih alami. Iya. Nah, jalan sampai pos 2, apa namanya, bersapa kan biasa kan, itu masih janggal-janggalnya nggak itu mas, nggak apa namanya, nggak ada kayak firasat apa-apa gimana, belum ada mas. Terus kita kan dari pos 2 sampai pos 3 itu agak agak apa namanya, tangannya agak terjal Iya. apa namanya, jalurnya. Kemudian di pos 3 kan nggak, masih apa namanya, kaki saya kan juga nggak pakai alas kan juga kan lenyang. Ah iya iya benar ya mas. Agak terlalu apa namanya, janggalnya itu pas di hampir di pos 3 pos 4 mas. Dari pos 3 sampai ke pos 4 itu saya dengar itu kayak suara kaki kuda itu loh mas, kayak ada pacuan kuda lewat itu loh. Kaki kuda. Iya, Itu jam berapa itu mas kira-kira? kayaknya habis asaran kayak mas, Oh asar kayak. iya iya iya. Tapi untuk fisiknya apa ada sosoknya atau apa bayangan atau apa yang gimana itu? Saya waktu itu dulu itu mas, pikiran saya kan kalau ada suara-suara itu kan di gunung saya pedakin bawa kayak handphone buat musikan atau Iya buat iya MP3 iya. kan, saya kan bikinnya gitu, Oh iya positif ya mas. positif kan. Dan saya juga saya tuh apa, saya jauh-jauh gimana tolak kan, mas kamu dengar itu enggak suara kaki kuda apa enggak tuh, ada yang lewat dari atas sampai ke bawah tadi. Mas aku malah bengong. Lihat mungkin Nah, itu. shock juga kan, dari kapan dah suara itu kok enggak
saya nggak kedengar sama sekali. Tadi pas mau ke pos 4 tadi ya mas, kita kan jalan tadi kan nyantai ya kan, nah kira kan banyak aula yang mendaki, tapi kan saya kan kirain kan nggak terlalu memikirkan kan, karena banyak pendaki yang bawa peralatan kan, kirain kan MP3 atau HP itu gimana kan. Iya. Makanya kan nggak cerita, nggak ngomong. Saya sampai di pos 4 baru bilang itu, berhenti istirahat lah. Di pos 4 itu batu kapur kayaknya. Oh iya. Setelah itu yang temennya itu langsung gimana itu mas? Bilangnya jangan itu ya, jangan bengong ya. Jadi kalau bengong malah takutnya ada gimana. Ya pasti shock itu mas. Ya, Karena biasanya kan kadang kita mendaki mungkin ya nanti ceritanya nanti udah pas turun itu kebetulan Mas Denny langsung bilang gitu ya. Mungkin iya. temennya itu langsung shock itu. Ya misalkan Tuhan, terus saya kan pikirnya positif. Nah, ya, ayolah kita lanjutin lah, kita sampai sini. Dan terus habis itu kan kita mulai dari pos 4 kan menuju ke pos 5. Ya. Saya kan bilang ke temen aku, ini kan tadi kan itu pas kemarin pas aku berangkat kan ada firasat melalui mimpi, ada tempat yang namanya Sumur Jolotundo. Itu tempatnya itu sebelum pos 5. Nanti kita mampir situ ya, saya bilang ke teman saya. Dan aku, ya nggak apa mas, kita mampir sebentar. Ya. Jalanan habis asaran 1 jam 2 sampai 2 jaman lah, 1 jam setengah lah kan, nyampai di persimpangan dengan jalan pendakian. Kalau yang lurus itu sampai pos 5 Ya. nah, kalau ada belok kiri itu ada yang apa namanya, Sumur Jolotundo itu ada plakatnya di samping jurang gitu dengan kan jalur Jolotundo. Kemudian saya kan bilang ke teman aku, itu ya, ini tempatnya itu yang hanya saya pengen mampir sebentar, namanya ziarah sebentar sini, kamu tungguin di sini sebentar ya, di atas agak ke bawah, kan dari atas sampai bawah kan terlalu jauh sih mas, berapa puluh meter aja kan dari jalur pendakian. Jalurnya itu di jalur pendakian ada kayak gang belok kiri, Ya. itu kan gangnya kan agak curam, kayak jurang curam tapi ada jalurnya kecil. Ya kan di situ itu sekitar jam 5 jam berapa sebelum maghrib lah. Ya. Saya kan bismillah lah, sowan. Nah, sekitar saya turun itu agak rasanya kayak gimana, kayak bending gimana gitu, bulu kuduk saya agak benting ke bawah, terus agak 5 menitan lagi sampai pertengahan itu saya itu mas lihat kedengaran itu kayak ada main gamelannya, mulai agak kayak suara riuh main gamelan tuh di telinga saya itu semakin keras. Gamelan ya mas? Iya. Tapi menurut mas kalau dari bawah sampai perjalanan pos 5 ya itu ya? Iya mau pos 5 ya? Ya. Itu kan udah dari pemukiman udah jauh ya kan? Jauh mas. Secara logika kalau mungkin kalau memang dekat kan masih ada katakanlah kemungkinan di pemukiman ada orang kondangan atau apa kan bisa. Tapi itu kan kalau di nalar udah gamelan nih mas. Wah, ngeri juga ya. Saya pikirannya positif mas. Dulu kan saya gitu kan saya kurang ya mengambil ini, tapi nggak terlalu percayalah. Ya. Terlalu fanatik Ya. masalah gaib gitu kan terlalu sih mas. Saya diabaikan aja ya. Iya, abaikan. Kok semakin ke bawah semakin bau-bau kayak bunga-bunga kantil gitu mas. Saya kan dulu kan kirain di apa namanya, di bawah kan
ada sesuatu apa kan, saya kan ada kayak gamelan kondangan atau gimana kan nggak tahu, masa ada orang pendaki bawa MP3 Ya. atau lagu-lagu Jawa gimana kan begitu mas. Ya kan positif, dan aku setengah jalan mau ke bawah, jalanan dari pertengahan itu sampai ke bawah 5 menit lagi ya, 5 menit, Ya. 5 menit sampai di muka gua Sumur Jotundo. Oh, bisa digambarkan untuk tempat Jolotundo itu seperti apa itu mas? Tempat Jotundo itu gini mas, visualnya kan di jurang, ya Iya. kan. Nah sekitar bawah di dasarnya itu ada kayak gua kecil. Gua kecil, terus kalau dimasukin kepala ya muat lah, kita segini lah, Ya. setengah meter atau berapa itu muka gua itu. Tapi di plakatnya dikasih nama Sumur Jolotundo. Oh. Kan dulu kan Iya, pas saya iya. bayang-bayang saya kan pas di pertama berangkat kan, kalau sumur kan biasa lah, sumur di bawah tanah itu yang Ya. bukan gua kan. Saya kan ngertiin itu bener apa enggak. Ya. Setelah di bawah beneran kok bentuknya seperti gini, padahal saya belum pernah ke sana loh. Persis ya. Persis sama yang Sama kayak di mimpi itu ya. iya mas. Iya, 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 paham mas. Terus saya kan, teman saya dari atas ada suara-suara kayak, mas kalau dari orang Jawa kan nang, Ya. nang ambilkan itu loh apa, kamu di situ berdoa dulu di tempat Sumur Jotundo, di apa, di muka gua Ya. berdoa, nanti kamu di depannya kamu habis berdoa nanti itu kamu kepala kamu dimasukin ke dalam itu apa namanya, mulut gua. Oh, bentar mas. Itu yang nyuruh temennya apa? Siapa itu mas? Saya kan kedengerannya kan dari bawah kan suara laki-laki, kayaknya teman saya sih mas. Oh, iya, iya, iya. Saya bilangnya ya gitu. Iya, 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 lanjut. Saya kan nggak ambil pusing lah, langsung saya sampai di apa namanya, di muka gua itu Sumur Jotundo kan banyak kayak sajen, dupa, bunga-bunga itu kan banyak sekali di muka gua itu. Itu buat ritual itu berarti ya? Iya, kayaknya buat ritual mas. Makanya kan kalau bulan Suro itu banyak orang ritual di situ. Oh iya, iya, iya. Keraton atau orang apa gitu kan. Paham. Saya berdoa seperti itu, pas di muka gua ya kan, saya pun berdoa. Itu tiba-tiba itu ada kayak angin kenceng loh mas, kayak angin apa namanya, di dekat pantai. Ini kenceng, sama kayak desiran ombak. Saya kan di tempat saya kan di pesisir pantai. Ya. Kalau suara angin, ombak sama kan sering saya dengar sih mas. Makanya kok saya kan, wah kok ada suara ombak, ada minyak kenceng dan bau-bau bunganya semakin nyengat. Gunung ya mas. Iya mas, Kita nalar aja secara logika nggak masuk akal itu ya. Itu berarti persis seperti kayak kita ibarat memang di pantai kayak gitu ya. Iya mas, malah kan kalau pantai di Jepara kan anginnya nggak terlalu kuat sih mas. Iya. Kalau yang saya rasakan di situ itu anginnya kenceng, desirannya ombaknya gede mas. Desiran ombaknya kayak pecah, ombaknya gede. Kalau untuk suara-suaranya mas? Ya, kayak suara ombak aja itu sama angin itu mas, yang bisa dari dalam gua itu. Iya, paham. Kan saya kan ada di tempat ini itu ya, di samping gunung ada kayak laut tuh gimana sih jauh. Kan pikir saya kan ya nyadar, tapi agak nggak, logika nggak terlalu itu mas. Nggak jalan ya. Karena kalau di logika memang nggak masuk. Karena posisi kita di gunung, tapi untuk
vibe-nya itu seperti di laut ya. Iya mas, di laut sama persis sama kayak di laut di pinggir pantai. Setelah itu Mas Nah Denny? itu kan saya kan berdoa ya kan mas, saya kan hiraukan suara itu langit lautnya. Terus kemudian kan teman saya yang dari atas suaranya tuh bilang lagi di atas, Mas kamu itu ya, kan setelah doa kamu itu kepala kamu masukin ke dalam gua. Ya. Dalam gua nanti ada kayak apa namanya, tempat air. Ya. Itu kamu nanti ngadep ke atas, nanti tetesan airnya kamu itu minum. Dan di bawah tetesan air itu nanti ada bunga, kamu kantongin. Tapi jangan dikasih teman, itu dikasih buka nanti sebelum sebelum pulang, jangan kasih buka. Iya, 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 iya. Mbak suara dari atas. Iya. Saya kan temen kan saya, iya nanti saya ambil. Akhirnya saya positif. Kan habis doa itu saya masukin kepala saya mas. Kepala gua kan segini. Ya. Saya masukin. Kan ada apa namanya, tetesan air dari gua itu kan ada kayak batu-batu celah gitu mas. Dan ada ke atas. Saya kan itu sengaja kena dan bagian muka saya kan. Habis itu saya ambil dan ada kayak bunga-bunga itu mas. Apa namanya? Segerombol bunga kecil kayak kantis kayak sebagainya mas. Saya ambil pakai tangan, saya kantongin. Ya. Sebelum itu kan saya itu kayak di dompet kan ada kayak kain pecah. Saya masukin kain pecah, saya masuk kantongin. Nah, temen aku kan dari tadi kan saya kan pas kedua bilang temanku kan suruh ngantongin, nanti bawa pulang baru dibuka. Iya, iya. Kan saya ya udah saya kantongin aja di bagian saku kanan. Saya naik ke atas, itu saya naik sama yang turun. Iya. Itu suara gamelan itu gak berhenti mas. Masih ada itu. Masih ada. Itu saya naik agak beding-beding kayak gemeteran. Iya, iya, iya. Suara gamelan itu memang asli gamelan nyata atau enggak kan saya kan masa ambigu sih. Iya, benar-benar. Ya kalau untuk secara kita logis ya enggak logis ya mas, karena suara gamelan ya Iya. kita kan di hutan, kalau ada suara gamelan ini dari mana kan, mesti mas ini bertanya-tanya kan ya. Iya mas, kan juga kan sudah sore mau maghrib kan mas. Oh iya. Saya naik kan juga sudah matahari udah terbenam kan. Saya naik ke atas, teman saya kan nunggu di persimpangan itu. Saya tanya sama dia, Mas tadi kamu dari bawah, dari atas kamu itu ya mintain aku kayak gini ya? Enggak ada mas. Nah di sini cuma itu nyantai tiduran di sini kan, duduk di sini aja kok, nggak pernah bilang-bilang sama kamu kok. Ya terus yang bilang siapa mas? Saya kan nggak percaya kan mas. Tanya lagi teman saya. Nah, tadi ada orang pendaki atau orang pribumi sini yang bilang atau gimana tadi yang pas saya ke bawah? Iya. Nggak ada sama sekali mas. Tadinya cuma orang lewat biasa, nggak ada yang bilang-bilang sama kamu ke bawah. So ini tuh nggak ada. Oh. Terus tadi yang bilang siapa ya mas? Waktu itu saya langsung kayak shock itu mas, di atas itu langsung tercengang, ini beneran suara orang beneran apa enggak? Tapi untuk suaranya jelas? Jelas mas. Itu kan cara logika dari jalur pendakian sampai ke Sumur Jotundu itu kan cuma berapa puluh meter dari itu. Kalau logika kan orang teriak dari bawah kedengeran, otomatis kan dari akan kedengeran sih. Itu enggak kedengeran sama sekali katanya. Berarti memang yang dengar Mas Denny aja itu. Saya juga kan saya nggak percaya, mata saya cuma halusinasi atau gimana. Saya dekat ya bismillah lah, nanti sampai sini kita lanjutin. Kita lanjutin, kita kan dari namanya Sumur Jotundu kan maghrib kan mas. Jalan
sampai di pos 5. Pos 5 itu kan ada kayak namanya buat tempat buka camp sama orang penjualan kan. Iya. Kayak kita putusin berdua, ayo kita ngecamp di sini dulu aja. Nanti pagi kita baru berangkat lagi ke puncak. Kita kan bikin tenda dulu di pos itu, pos 5 itu, sampai di tempat ngecamp. Kan kayak biasanya mas, ya kita nggak ambil pusing kejadian tadi kan. Di hutan kan memang kan, kalau gitu kan, kalau selalu TV kan malah kayaknya nggak pas. Ya benar-benar. Untuk posisi yang di pos 5 itu memang rame apa gimana itu mas kondisinya? Rame mas, kan ada orang Rame ya? jualannya juga. Oh, Itu banyak orang yang camp juga di tenda. oh iya. Berarti kan memang posisi tendanya mas ini kan nggak sendirian ya kan? Enggak Berarti mas, memang ada yang teman-temannya lainnya. pendaki lain sih. Lanjut. Kemudian kan malam-malam itu yang habis isya jam 8 dan 9 lah, tiba-tiba ada orang tengah bayar, orang pribumi atau orang situ nggak tahu saya mas, tiba-tiba ke tempat dan saya tenda itu, ke tenda, dia nunjukin kayak apa, kain digelar, dikasih kayak apa namanya, pusaka-pusakanya dilihatin semua itu ke saya, kata rapi gitu, di apa namanya, kain, Yeah. kain, ada kris, ada ya, batu akik dan sebagainya gitu mas, pusaka-pusaka kayak gaib-gaib itulah. Oh, iya berarti pedagang itu mas. Kayaknya iya mas, tapi kayak bukan pihak orang yang nyawan, bukan. Iya. Itu pendaki atau orang pribumi saya nggak kurang tahu. Kalau untuk pakaiannya gimana itu? Kayaknya kayak orang biasa mas, bawa jaket hitam, bawa kupluk gitu mas. Iya. Kayak orang biasa lah, orang daki biasa lah itu. Tapi cuma di depan dan saya itu bikin kayak apa namanya, gelaran bahan-bahan itu yang mistis-mistis itu, kayak akik, kris itu. Pas itu dia itu mas mau nunjukkan saya kayak pusakanya beliau, sebuah kayak kitab Al-Quran yang kecil. Iya. Itunya kayak segini lah masa inilah gitu, korek sekorek itu loh maksudnya. Yang namanya itu Istanbul. Oh. Pusakanya namanya Istanbul, ya Al-Quran kecil itu loh mas. Iya. Bilang kita itu ini gunanya buat kayak ini itu, dijelasin sampai rinci ke saya, teman saya juga kan pendaki juga ke situ banyak yang liatin kan, penasaran. Pada itu pendaki kan saya ada penasaran liatin, kemudian kan ada yang nanya-nanya, pelajaran saya kan cuek kan, nah itu disodorin pusakanya beliau terus yang Istanbul itu, ini loh mas, ini buat kamu cocok, nggak mahal-mahal maharnya, ini loh buat kamu aja mas, nanti kalau buat bawa pulang nanti buat berkah gimana gitu, di mahar sekian gitu ya, dulu tuh 200-an kayaknya maharnya. Untuk yang Istanbul ini. Itu iya. Saya kan bilang saya nggak bawa orang banyak mas, hanya cuma pas-pasan. Apa mas, cuma 200 aja mas, di mahar. Mas saya juga kan nggak terlalu hobi benda-benda pusaka gitu sih mas. Iya. Saya kan juga nggak terlalu apa namanya, juga saya nggak sadar gitu loh mas, ngomong ke yang penjual itu, saya mau itu yang kamu pakai di kalung itu yang dibuntel sama kain hitam. Saya cuma spontan ngomong gitu, saya nggak sadar, langsung orangnya itu yang penjual itu langsung kaget kayak orang kepergok gitu loh mas, kayak kaget Iya, bingung gitu loh mas. Bingung ya. Iya, langsung saya kalau mau ya yang itu aja, kalau yang lain nggak mau, kalau kamu kasih yang itu saya berapa, yang kamu pakai di
pakai kalung itu langsung dia langsung sebentar kemas-kemas barang-barang semua langsung pergi mas. Itu tanpa ngomong apa-apa itu, maksudnya ngomong itu nggak dijual apa gimana itu? Nggak Enggak ada. mas, Oh, langsung pergi aja kayak gitu ya langsung mas. pergi. Berarti kayak orang ketakutan loh. Kayak bingung itu mas, kayak agak kayak apa, takut-takut bingung gimana gitu loh mas. Iya 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 iya. Paham. Teman saya yang satu tenda kan, kamu tadi ngapain sampai orangnya tiba-tiba pergi, padahal tadi kan kekeh ngasih barangnya tadi istabut yang katanya kamu kok malah kamu bilang di kalungnya kamu mau itu kok malah pergi. Saya nggak tahu, cuma spontan aja. Iya. Refleks Benar-benar curiga juga ya mas. ya, itu maksudnya itu beneran yang kusaka beneran atau gimana nggak tahu sih mas. Nah cuma spontan, cuma apa namanya, bicara omong kosong lah kan. Ya benar-benar. Tahu malah langsung pergi langsung kan. Di situ ya kita nggak mau pikir apa namanya, pikir ulang lah. Yuk kita tidur aja lah, nanti pagi kita masih berangkat sunrise ke puncak, nanti ke siangan. Kita tidur ya kan, tidur mas. Itu kan pas malam kita di apa namanya tenda, saya tuh mimpi gini mas, mimpi ada seseorang kayak ratu keraton, atau keraton itu ada kayak bawa delman sama kusirnya sama penjaga Ya. sama dayang-dayangnya itu loh mas, lengkap. Kayak katanya orang bilang-bilang sih kayak kerajaan, putri kerajaan gitu loh mas. Itu nyamperin saya, dan saya itu ngajak saya ke kayak curug mas. Curug kan kayak air terjun yang di bawahnya kan ada kayak air dalam. Saya itu dibawa ke situ mas. Saya nggak merasa tuh, suruh ikut. Terus tiba-tiba saya itu jatuh di curug itu. Jatuh, saya nggak keingetan atau apa, itu langsung tiba-tiba dibangun teman saya. Jam 2-an lah, jam 2 lebih dibangun teman saya. Bangun Dan, bangun udah pagi. Kamu ngapain tadi? Mimpi apa? Karena aku bilang gitu, dia bilangnya itu mas, saya tidur itu kayak orang sakitan gitu loh mas. Bilangnya kayak orang kayak apa namanya, tenggelam. Paham. Nah saya kan pikirannya kan, masa tadi mimpi di jatuh lewat curug kok bangun kok sakit semua badan. Ya benar mas. Untuk yang tadi yang berpakaian seperti ratu, ya kan, pakai delman ya. Itu ada bilang sesuatu nggak? Cuma nunjukin room itu mas, 4 pintu rumahnya. Saya kan nggak keingetan kalau putri gitu kan, atau hierarki itu atau gimana, saya nggak tahu sih mas. Teman saya kan juga, aku nggak, pas habis mimpi itu saya nggak bilang sama dia, nggak cerita. Cuma dia bilang, kamu tadi kayak orang tenggelam, bilangnya kayak orang tolong tapi nggak ada suaranya. Tolong cuma kayak teriak-teriak aja mas. Saya bangunin langsung. Iya. Kamu jangan tidur lagi, nanti jam 3 kita naik ke sunrise ke puncak. Iya, paham. Kita kan, teman saya kan juga kan, lihat saya katanya kan kayak orang tenggelam, bukan kan, bangunin. Habis itu jam 3-an ya kan, dari tenda itu teman saya ngajakin, ayo kita ke puncak.
kamu siap-siap ya. Langsung saya tunggu di depan. Saya langsung itu mas, bawa tas kecil Ya. sama persediaan minum sama senter. Saya juga nggak bawa alas kaki kan juga kan. Ya. Berangkat itu pikiran saya positif aja mas. Ada pikiran apa-apa lewat sendang derajat. Jadi kan saya pikir biasanya kan rame di situ kan ada ya mata air. Itu ada orang ritual. Saya kan nggak selalu nggak kan, langsung saya jalan aja kan. Dan berapa menit saya namanya kayak lihat kayak jalan itu tapak Ya. pendakian itu jalannya cuma itu mas, cukup lebar 2 meteran lah, landai juga. Dari situ itu tiba-tiba mau masuk ke tempat itu pendakian itu tiba-tiba angin kenceng, kabut tebel turun. Ternyata tuh berapa meter nggak kelihatan loh mas. Saya turun dari itu, dari namanya itu dari pendakian itu, tiba-tiba kok setelah kabut hilang, Ya. ini masih kenceng mas, kabut hilang, ada orang kayak apa ya, orang pribumi itulah, kayak orang bawa jarik batik atau yang ditempang di yang cewek-cewek di situ mas, di apa ya, tengah-tengah badan itu loh mas, Kemben gitu ya. ya kemben. Nah. Dan orang-orangnya yang saya bawa hasil sayuran, buah, hasil bumi semua situ. Di pendakian kanan kiri itu pedagang semua mas. Dagang ya. Iya. Terus yang temennya itu masih nggak kelihatan itu mas di situ pas posisi di tengah-tengah pedagang ini. Nggak kelihatan mas. Cuma dia bilang, ayo cepat, aku di depan. Kan saya kan, ya saya bilang gitu kan mas. Ya. Bentar, saya tungguin aku. Enggak kena apa namanya? Saya nggak berasa kayak firasat apa atau gimana. Tiba-tiba merinding semua, bulu kuduk ini. Jalan berapa? Saya perhatiin pedagang sama penjual itu kan, sama yang beli mukanya pada beda. Beda gimana itu? Mas, kayak muka itu kayak ada yang flat, Ya. nggak ada kayak apa namanya, sama-sama nggak ada mata, nggak ada hidung itu loh mas. Rata ya mas? Flat rata mas. Iya. Bisa bayangin sih mas. Ya kan kira-kira ada kayak flat, ada yang kayak apa namanya, matanya itu cuma kayak hitamnya tuh sedikit di atas doang mas. Ya kan hitamnya kan kita kan di tengah. Itu hitamnya di atas cuma dikit loh mas, tapi dahnya kosong. Banyak orang lalu lalang jual beli, tapi itu pada flat semua, datar namanya, kayak tanpa ekspresi itu loh mas. Tapi Mas Denny nggak ada curiga sama sekali tuh posisi pas saat lewat di situ. Nggak ada curiga sama sekali, kayak firasat nggak ada, logika saya nggak sama sekali, nggak jelas sama sekali mas. Iya. Nggak ada kerja kepikiran ini di mana, ini di tempat kayak gini memang ada terpasar apa enggak, saya nggak jalan gitu, nggak pikiran mas. Iya bang. Yang di yang dijual oleh pedagang-pedagang itu mah kayak sayur, cabai itu kan ya ada warna merah atau kuning kan. Itu warnanya cuma hitam putih kayak abu-abu itu loh mas. Hitam putih ya? Iya. Saya senterin tuh kayak nggak tembus loh mas, kayak warnanya nggak kelihatan, warna merah nggak kelihatan. Hijau ya, kayak hijau sawi itu nggak itu mas, nggak ada hijau, cuma kayak abu-abu itu mas. Iya. Pedagang-pedagang juga kayak biasanya di pasar-pasar kan pedagang kan jajanin dagangannya kan semangat. Ya.
nawarin, oh ini ada jual-jualan gini kan, saya semangat kan, banyak senyum, Iya. teriak-teriak. Itu enggak mas, cuma dia lalu-lalang, cuma saya apa transaksi cuma diem. Oh, Yang kita jual itu cuma kita putih semua. iya iya. Tapi untuk yang hitam putihnya itu sayur-sayurannya aja apa orangnya hitam putih itu? Hanya kan itu mas, karena dan malam. Kan Ya. saya kan kalau malam kan warna-warna terang kan nggak terlalu kelihatan sih mas. Itu warna-warna yang mereka pakai bajunya itu nggak ada warna yang terang mas, kayak warna merah, warna hijau, Ya. nggak ada mas. Oh. Katanya warna coklat, hitam, nah putih. Iya iya iya. Itu kan saya kan di situ tuh kan saya, oh masih pagi, nggak ada lampu, ya kan. Saya pikirnya positif. Kalau orang tadi yang nyafat, saya pikir cuma halusinasi saya kan. Ya saya kan, wah ini paling halusinasi atau gimana lah. Iya. Tiba-tiba itu saya jalan terus sampai pertengahan lah. Lalu pasar itu ada orang sosok pak tua, kakek-kakek lah. Itu bawa cangkul, bawa apa namanya, yang buat naruh sayur di belakang itu, tuna atau apa yang namanya kalau Jawa bilang, hasil kebun itu kayak sayur atau kayak sayuran lah. Itu tiba-tiba tuh datang saya, soalnya orang tua bawa baju hitam lah, baju hitam dalamannya putih, ya. Ada apa namanya, sarung selempangin, jalan kaki biasa nggak pakai alas juga. Dia datang saya, kalau orang Jawa sana kan bilangnya le kan tanya kan ibaratnya nak. Ya. Mas ini tolong beli hasil bumi mbah, ini bagus-bagus. Saya kan nggak pengen beli-beli, gimana sih mas. Saya nolak salah halus, enggak mbak terima kasih, saya nggak berniat beli ya, lain aja. Itu mbak itu ke mas, nyodorin apa namanya, jualannya ke saya. Ini loh mas, ini barangnya baru seger, baru ditetik hari ini, masih nanti buat oleh-oleh di rumah. Kesannya maksa berarti ya mas? Maksa mas. Tapi untuk nadanya gimana? Maksudnya maksa, marah apa gimana itu? Nadanya kayak itu mas, cuma flat tapi ada di sini loh mas, kayak kita kan ngambil dari tempatnya sayur, cangkulnya ditaruh di tanah kan, diambilin itu, ditaruh di tangannya, dikasih ke saya. Ini loh mas, ini masih bagus, masih seger-seger, ini buat oleh-oleh di rumah. Iya iya. Waktu itu kan saya kan nggak mau paksa, nanti suruh masak orang di rumah atau masak teman kamu ya, yang kamu ajak ke sini. Saya kan bilang nggak usah, karena nggak jalan, orangnya tuh ngikutin mas. Sambil di samping saya itu saya apa namanya, ngedorin jualannya itu. Terus saya berhenti, saya mau iyain, mau beli jualannya itu, ya kan. Tiba-tiba itu ada, saya nggak nyadar itu ada orang narik saya, tangan saya itu langsung dibawa ke jalur pendakian itu. Langsung saya itu nggak nyadar kalau yang samping saya itu jurang mas, tinggal 2 langkah itu udah jurang, dari samping jurang tepi kan, yang batu-batu itu mas. Jatuh ya nggak tahu ditemukan apa nggak tahu mas. Benar-benar. Berarti Mas Dini ini pas mau nerima apa namanya sayuran dari sosok itu ya, kita bilang saja penjual itu. Berarti Mas Dini sama sekali nggak sadar kalau itu jurang itu? Nggak sadar sekali mas, lihatnya cuma kayak di tengah pasar itu mas.
Saya sudah jalan diikutin, saya berhenti mau dikasih jualannya beliau. Hah? Saya mau menerima, tapi ada seorang laki-laki tengah atau baya lah, sekitar umur 40-50 tahun, dari atas Ya. tarik saya mas, tarik saya langsung bawa saya ke persimpangan jalan ke pendakian. Dia bilangnya gini mas, saya kan, kamu ngapain mas di situ kok, saya lihat dari atas kamu jalannya kok malah nggak sesuai jalur pendakian, malah belok ke samping jurang. Saya kan diam, langsung saya duduk mas, saya kayak lemes, kayak kaget loh mas. Saya duduk nggak bisa ngomong gimana ya mas. Iya, setelah sadar itu kan. Nah ditarik itu nggak ngomong, kayak ngucap itu kayak berat mas, nggak suaranya nih mas. Dan saya dikasih bapak itu minum air putih. Ya. Beberapa menit langsung saya baru agak sadar. Saya bilang, tadi saya di mana pak? Mas, kamu jangan ngalamun ya mas, tadi kamu sampai mau ke jurang, 2 langkah lagi kamu udah masuk jurang. Kamu tadi lihat apa di situ? Terus saya bilang, tadi ada orang jualan oh pak di situ pak, ada orang jualan. Kayak orang pribumi situ jualan. Iya. Saya cuma dikasih apa, tawarin jualannya apa. Langsung yang narik saya itu mas, yang bapak-bapak itu langsung kaget, langsung mukanya langsung ekspresinya beda langsung. Kaget tuh mas. Saya tenangin, udah saya ditepuk-tepuk. Iya. Itu mas, istighfar mas, itu mas. Kalau sini itu nggak boleh, kamu jangan ngalamin ya mas. Banyak baca apa? Bacaan Al-Quran. Jangan ngalamin. Kamu kalau tadi nggak saya tarik kamu itu mas, mungkin saja udah masuk jurang mas. Kira-kira dalam nggak mas itu jurangnya? Ratusan meter mas. Kalau nggak ada orang itu mungkin ya wow alam ya. Kemudian malah itu mas saya yang ditandu simsal juga mas. Itu saya pas itu kan beberapa menit baru sadar kan mas. Langsung itu jalan itu nggak ada orang jualan sama sekali. Langsung orang tadi yang di pasar itu nggak ada. Saya senterin nggak ada mas. Dan saya nyata-nyata tuh lewat di pertengahan pasar. Iya. Yang jualan tadi saya dikasih center berdua kan, 2 center masing-masing kan, berdua yang nolong saya. Ini loh mas, nggak ada orang apa-apa kan, nggak ada orang jualan atau lapak nggak ada kan. Ini loh mas, kamu di sini tadi di jurang, tepi jurang ini. Kalau kamu tadi 2 langkah lagi ya sampai jurang mas. Iya. Untung ada bapak itu ya mas. Saya langsung kaget, langsung kayak lemes tuh mas, kayak hati-hati kayak apa namanya, gak karuan mas. Setelah saya ditarik sama bapak tadi mas, yang Parubaya itu, kan saya dibawa ke persimpangan. Di persimpangan itu kan yang sebelah samping sana itu ke arah petilasan Prabu Siliwangi itu. Yang sampingnya itu ke Argo Dalam Puncak. Saya di situ ditenangin, kasih air minum, sambil saya apa namanya, istirahat. Dan baru saat itu bilangin gini mas, kalau mau naik lagi jangan sampai ngalamun ya mas. Nanti itu pasti ada temen-temennya, jangan sampai kepisah lagi bareng-bareng terus. Setelah beberapa menit di situ saya di persimpangan sama orang tadi yang nolong ya kan mas. Nah, kemudian kok malah ada teman saya yang dari bawah, dari pas saya mau ngecamp itu tiba-tiba muncul dari bawah mas. Saya juga kaget mas. Bentar. Dari awal yang
ngajak naik duluan kan temennya. Iya, Temennya udah jalan duluan itu. jalan duluan di atas. Heeh. Tapi setelah Mas apa kejadian itu apa di pasar itu kan, Ya, setelah pasar itu tiba-tiba temennya itu malah dari bawah. dari bawah. Iya mas. Nah, terus yang di atas ini siapa Mas? Saya sampai situ tuh mas, saya langsung bengong diem diri sampai beberapa menit tuh mas. Sampai bikin tadi yang di depan saya itu siapa? Padahal teman saya yang ngajak itu bener-bener teman saya yang dari bawah itu, yang namanya Ari itu mas. Untuk yang ngajak yang gitu. pertama itu loh mas, saya lewat itu di pertengahan pasar itu mas. Lah kemudian saya pas diem di persimpangan, yang teman saya yang Ari itu kok malah dari bawah, padahal tadi udah di atas. Oh, benar Mas. Untuk yang sosok, maaf, yang menyerupai temannya Mas Ari itu ya, Iya. itu gimana Masnya? Ada ciri-ciri khusus apa memang persis sama seperti temannya Mas ini? Kalau dari perawakan mas, kayak baju, bentuk wajah kan sama persis mas. Cuma detail kecilnya cuma pucat aja mas. Kan saya kalau di gunung kan kepikirannya kan kalau cuaca dingin kan pucat wajar. Iya, paham. Saya nggak terlalu perhatiin kan. Nah, setelah saya berdiam di situ sama yang nolongin saya itu, Ya. bapak tadi, teman saya baru dari bawah kok. Saya kan cuma logika saya itu nggak jalan mas. Ngeblank dari pikiran atau gimana itu ngeblank semua. Shock banget itu pasti ya. Saya down mas. Nggak bisa bayangin kalau posisi Mas Denny itu. Kemudian kan teman saya kan dari bawah itu kan bertemu bertiga kan mas, saya sama Yeah. yang tolong saya tadi, bapak-bapak itu bilang ke teman saya yang di bawah itu, mas kamu kalau naik ke atas sama temenmu jangan sampai kepisah ya mas, nanti kalau di atas jangan sampai kayak ngelamun bengong sendiri, jangan mas, Iya. jaga ini mas, syukur-syukur sambil doa, bisa baca Al-Quran atau gimana yang bisa aja mas. Kan situ setelah kondisi 5 menit, Ya. saya dan teman saya berpamitan sama bapak itu. Ya. Bapak itu kembali ke wilayah yang dia mau tadi, yang pertama Ya. Tilasan Prabu siapa tadi. Dia kembali, saya kita terima kasih juga sih mas. Ya karena iya udah nolongin mas. Wah itu Iya. kalau nggak ada bapak-bapak itu wah nggak bisa bayangin itu, juga ya. saya kan juga pikirannya, tapi kayak pikiran campur aduk itu loh mas. Iya Pak. Kayak mau bilang logikanya jalan ya nggak jalan. Kayak campur aduk itu semua ya. Iya benar-benar. Paham lah mas, untuk posisi Mas Denny sendiri saat itu wah nggak bisa bayangin saya. Setelah kan kita bisa berpamitan sama bapak itu, Ya. kita naik menuju ke Argodumila itu. Kita kan sebelum puncak kan ada kayak vegetasi nih mas. Itu kan ada tanaman kayak edelweiss. Ya. Menurut kepercayaan dari situ kan, kalau tanaman edelweiss yang dari mau puncak, pendaki kan itu kayak naruh uang kecil nih mas, uang 1000-an, 2000-an, uang koin. Nah, ya tiba-tiba teman saya itu mau ngambil uangnya yang dicecer-cecer sama pendaki di bawah pohon edelweiss itu. Temannya Mas Denny itu ya? Iya kan, dia kan kayak gak iseng. Iya. Uangnya jatuh atau gimana kan. Saya juga kan kayak agak masih gak linglung, saya bilangin jangan mas. Jadi kalau malah nggak baik malah nanti. Takutnya ada apa-apa atau gimana ya kan? Saya sudah mikir kan, tadi gak ada jenis di situ, masa ditulang lagi kan. Ya, takutnya kan mas. Masih shock juga ya mas. Kita lanjut sampai puncak Argo Dalam itu. Di puncak Argo Dalam kan ada yang namanya puncak bayangan ya mas.
Sampai itu udah pagi, udah matahari sunrise-nya udah ada kelihatan, udah agak tinggian lah. Iya. Itu kan kalau pendaki biasanya kan yang ngumpul foto-foto. Kan saya dulu kan pernah booming nulis tulisan di kertas, kayak ngetek temen ke pacar kan. Iya benar-benar, memang sempat dulu emang dibuat story. Iya, Kayak gimana ya Mas tulisannya, saya lupa. dapat salam dari si Iya benar. Wah itu masa lampau Bu. Itu kayaknya saya masih SMA ya, tahun 2016. Iya masih SMA posisi ini. Itu kan dulu kan masih salam-salaman kan dulu. Kamera jadul kan. Oh iya paham. Kan terus udah terang lah, ke pagi. Saya itu lonyong ke puncak Bayangan Mas. Kalau di puncaknya kan dari dalam kan yang pusat, yang utama, yang sampingnya puncak Bayangan. Puncak Bayangan dari bawah itu kelihatan semua Mas. Kayak padang-padang sabana gitu, kelihatan semua. Lah pada sibuk foto-foto, saya fotoin teman-teman yang pendaki lainnya, kan lonyong sendiri ke puncak Bayangan. Nah puncak Bayangan di bawah itu ada kayak kawah Mas, kawah yang tandus itu Mas. Itu biasanya ada tulisan kayak batu ditumpuk-tumpuk, kasih inisial pacar atau apa. Jadi foto dari atas puncak. Pas di situ saya kan lihat sosok kayak orang tua, laki-laki berbaju hitam lah, yang kayak celana pendek. Jadi atasnya kelihatan jelas Mas. Bapak itu bilangnya gini, udah tua lah Mas, Mbah itu begini, ambil lebih ke saya. Dan 2 kali Mas. Tahu nama Mas Denny? Saya juga nggak tahu sih Mas, kira temen yang lainnya Mas sih. Iya. Nggak terlalu meduliin sih Mas. Masih kayak agak linglung. Jadi lambai-lambai itu suara jelas sekali Mas, sampai di telinga itu masih kayak terngiang-ngiang. Iya paham. Bilangnya gini Mas, kalau bahasa Indonesianya, Mas sini bawa, nanti saya kasih oleh-oleh buat pulang. Apa itu jangan-jangan ya Mas, ini kan nggak tahu. Apa mungkin itu sosok sama yang pas Mas Denny tadi di sumur kan? Tunduk. Itu suaranya gimana? Beda atau sama itu? Hampir mirip Mas. Tapi kan kalau di sumur kan nggak kelihatan wujudnya Mas. Kalau di situ kelihatan wujudnya Mas. Bang. Mungkin saja ya Mas. Setelah teman saya kan datang Mas, setelah foto dari Argo Dumila itu puncaknya, nyamperin saya di puncak Bayangan itu. Saya kan bilang ke teman saya, kamu lihat tadi yang kakek-kakek tadi yang di bawah di sabana tadi, yang di kawah tadi. Siapa Mas? Nggak ada orang situ kok Mas. Tadi orang tuanya tadi bilang apa, atau kakaknya tadi bilang apa? Saya bilang gini Mas, tadi sih ada orang kakek-kakek di bawah itu sambil manggil nama saya, terus suruh ke bawah sambil lambai-lambai. Saya ditampol di pundak saya Mas. Di situ nggak ada orang Mas, jangan ada Mas. Kamu jangan kayak apa? Jangan halusinasi mulu. Itu nggak ada orang. Kalau seandainya memang ada orang, jarak kita dari puncak sampai ke kawah itu berapa ratus meter. Kalau logika, suara orang di bawah ke atas itu nggak mungkin kedengeran jelas. Kalau kedengeran jelasnya nggak, orang lain udah dengar semua Mas. Iya. Tapi benar Mas, untuk pas Mas Denny bilang ke temennya itu sosoknya memang udah nggak ada itu. Setelah saya nengok teman saya nggak ada Mas. Sekilas hilang gitu ya? Sekilas nggak ada, hilang gitu Mas. Saya pas nengok juga nggak ada orang sama sekali sih di kawahnya itu Mas. Berarti benar itu, berarti bukan orang itu ya Mas?
Mungkin juga ya. pas itu mas kayak agak deg-degan gimana. Iya, 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 paham, paham. Setelah itu untuk temennya Mas Denny itu shock juga ya. Udah bingung maksudnya mas, saya mas teman saya bingung. Dari itu tuh langsung ngajakin saya turun ke bawah. Nah, Ya kita turun langsung aja, nggak usah mampir-mampir kemana-mana. Habis puncak langsung ke pulang base camp aja, langsung ke base camp. Nanti di base camp kita istirahat, besoknya baru pulang ke Jepara, iya, pulang ke rumah. Nah, itu kita pulang ya kan mas, turun dari puncak, ya, kita sampai ke tempat camping, ya. kita beres-beres tempat itu ya kan mas. Saya kan dari atas kan saya ngerasa di bagian itu kayak agak berat di badan saya berat mas. Ah, Kayak nggak biasanya kayak orang bawa carrier yang 20 kilo kan. Kalau di apa ya di punggung nggak terlalu sampai capek sih mas. iya, Itu udah agak janggal mas. Saya lanjutin terus sampai di bawah ya kan mas, sampai di pos 4 itu lewat 112 itu saya langsung terus saja mas. Nah saya takut situ kan masih di situ masih bau kayak kembang api masih di daerah situ mas, ah, di daerah Sumur Jotundo itu mas. Saya lewat pagi-pagi itu mas, saya terus teman saya itu langsung jangan lewat, langsung ke bawah aja mas. Dia langsung, iya, 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 iya. teman saya kan khawatir kalau ada lagi Ah, jalan lagi. Teman saya buru-buru pulang naik ke bawah sampai di pos 2 mas. Sampai di pos 2 itu kan ada kayak orang jualan. ya, Orang jualan kan, warung-warung kan banyak, ada istirahat di situ pendaki-pendaki. Saya istirahat sebentar mau minum air mineral sama cemilan lah mas. Kan salah kalau pendaki kan kalau bawa kan cemilan iya. yang ringan-ringan kayak permen gula itu kan mas. Ngisi tenaga dulu ya Mas. Iya. Tiba-tiba apa yang penjual itu yang punya warung nyamperin saya mas. Nyamperin gini malah bilangnya, mas kamu itu dari atas dapat oleh apa? Maksudnya? Bapak yang jualan itu yang punya warung. Hah? Sampai saya pas di basecamp 2 itu, di pos 2 itu ada tempat duduk. Ya. Nyamperin saya bilang itu, mas kamu dari atas dapat oleh-oleh apa? Padahal saya nggak ngerasa bawa apa atau apa. Heeh. Maksudnya orangnya kok tiba-tiba tanya ke Mas Denny? Saya juga nggak tahu mas, saya cuma spontan ngomongnya yang begitu orangnya ke saya. Oh, Padahal itu di waktu itu pun banyak pendaki lainnya di situ pada Iya. kumpul, pada istirahat. ah, Tapi cuma saya yang dicapai sama yang punya warung itu mas. Malah sampai gini kok, saya ditawarin kopi ah, sama mie instan berdua. Saya kan nggak mau kan, kita kan Iya. jaga makan sendiri sama rumah sendiri. Ini mas saya kasih kopi sama mie instan ya, nanti saya bikinin. Nggak usah pak, saya bilang gitu. Repot. Kemudian bapak tua itu yang punya warung itu bilang gini, nggak usah ya nggak apa-apa, ini kita buat kekeluargaan saudara lah, buat nyambung saudara silaturahmi gitu. Kopi sama mie instannya gratis. Iya. Saya kan mau nolak terus nggak enak kan mas, saya terima lah. Dia ngomong lagi, ulangin lagi tadi, coba mas saya lihat oleh-oleh kamu dari atas apa, saya coba lihat yang di saku kanan kamu. Langsung bilang gitu mas. Padahal Mas Denny nggak cerita apa-apa kan? Enggak mas, kalau teman saya yang berdua sama saya nggak saya ceritain kok mas. Nggak tahu gitu ya Mas? Dan juga kayak ini orangnya ada ngada-ngada atau gimana kan. Tapi kan sama gitu mas. Saya pikir-pikir lagi kok langsung mengarah ke kantong kanan saya. Bapak ini maksudnya gimana kan, saya kan saya perjelas lagi, oleh apa pak, saya kan nggak apa-apa. Cuma kita apa namanya naik ke puncak baru harus pulang, jadi pulang.
Iya, iya, iya. Yang bapak itu bilang gini, masih kekeh sama yang dia sayai, bahwa kadang saya kan oleh-oleh dari atas kan, Ya. belum mas, oleh-oleh kamu yang dari atas di kanan kamu, coba saya tunjukkan saya, Hmm. tunjukkan saya nanti kalau itu saya kasih mahar biar nanti buat ongkos pulang, buat tambah ongkos. Saya pikir sejenak, pas saya di sono di atas kan, pas di sumut-sumut itu kan ada yang bilang nggak boleh dibuka sebelum sampai rumah kan. Ya. Saya kan kayak ngeles gitulah mas. Terus apa ini nggak ada apa-apa. Hmm. Ini juga kan kalau dibuka di sini nggak boleh. Iya, ya, karena kan juga amanat dari Iya, juga yang kalau tadi ya. nanti kalau lahir kan takutnya kenapa-napa Iya, kan. benar, benar, benar. Di situ kan masih ke dengan saya kan pamitan langsung ke bawah, langsung pamitan sama Ah, yang punya warung, pamitan berdua. Terima kasih Pak, tapi kalau mas yang lainnya maaf ya, ah, nah ini memang manat kalau saya apa rangker nanti saya nggak enak gitu. ya, Saya berburu pulang, berburu ke bawah sampai base camp kok saya belum ngerasa di, di kaki kanan saya ya. itu kayak berat nih mas, kayak mati rasa mas, sampai bawah itu mati rasa, tapi yang bagian kanan aja mas, bagian kiri enggak. Oh, adalah itu memang kantong yang buat naro itu ya, Mas. Oleh-oleh dari itu mas, sebelum suatu tadi mas, saya kan gak pikiran di atas itu mas, setiap perjalanan dari atas saya ke bawah itu rasanya itu kayak panas itu di bagian kaki kanan, Ah, di saku kanan saya. Jadi yang ada buntelan tadi mas, ya, 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 itu saya kan kirain kan kalau mendaki kan ya kan cuacanya panas dingin, ya. kulit kan cuma saya kulit Ah, nempel kulit kan biasanya kan agak angkatan sih mas, ya, kirain di bawah kan sudah hilang, ya, 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 malah di bawah itu masih masih apa, masih berasa panas juga mas, ya. Tapi khusus untuk yang kanan kanan aja. sampai mati rasa cepat di base camp itu mas. Base camp itu sore mas saya. Ah, Padahal rencana dari atas kan gini mas, kita sampai base camp sore, nanti bermalam di base camp, ya. besok lagi baru berangkat ke pulang Ah, ke Jepara. Ya, tapi kok kayak saya kayak itu mas, saya pengen cepet-cepet pulang aja mas. Sore itu langsung kita habis di apa, di parkiran langsung balik langsung ke Jepara langsung. Nah, kaki juga masih kasar mati rasa bikin kanan. ya. Tapi alhamdulillah pas di perjalanan sih itu aman, Oh ya, nggak ada gangguan apa-apa ya berarti ya. alhamdulillah aman. Sampai rumah kan sekitar malam lah mas, sampai Jepara. Oh ya. Jepara kan saya itu teman saya kan di rumah saya tuh, sampai rumah suruh buka. Ah, Kamu tadi yang di dapat dari Lawu katanya apa, penjual itu apa no? Coba ah, aku lihat sampai rumah. Dia lihat, saya buka ya, buntelan kain apa itu tadi kan, saya buka kan bunga-bunga sih mas, ya. itu nggak layu sama sekali. Karena kan bunga-bunga dari itu kan misalnya layu kan mas, Ya kalau di logika ya layu Mas. layu kan Karena sehari lebih. perjalanan berapa jam aja kan? Ya. Itu masih itu masih bagus bunganya. Ah, Pas saya buka, saya apa namanya, lihat sama ada batu kecil yang se apa, sebesar kelereng lah mas, gimana itu Mas bentuknya batunya itu? bentuk kayak batu alam tapi bentuk putih, dalamnya agak ada warna merahnya mas, Oh, yang di bagian luar itu putih bening, ya. dalamnya ada merah menyala itu loh mas, Oh, tapi masih kotor, agak-agak kayak bekas-bekas kayak apa namanya, kayak apa namanya jenis lumpur-lumpur gitu loh mas. ah, iya, iya, iya. Pas saya ambil tuh nggak ada apa-apa, cuma cuma apa namanya,
bunga kecil-kecil aja mas, nggak ada kayak rasa kayak ada ikut pasir batu, nggak ada mas. Iya, iya, paham. Cuma panas di bagian kanan aja mas, kayak nggak apa namanya, nggak terlalu perhatiin. Ah, makanya tadi yang penjual di pos 2 itu memang kekeh ya, pengen barang itu. Mungkin ya udah tahu juga mas. Iya kan, juga saya kan nggak kayak hal itu kan terlalu meyakinkan sih mas. Iya, iya, Mas saya benar. nyetok paling ini yang dimau tadi ada bapak-bapak tadi penjual. Iya, pasti itu. Karena kalau di nalar kan nggak ada yang cerita atau apa, tiba-tiba orangnya langsung, saya mau barang yang di saku itu kan, udah seperti itu. Iya pasti saya masuk itu yang ya tempat-tempatnya yang saya di kantong bagian kanan juga bilangnya gitu persis mas. Hmm. Saya kan nggak mau buka di sana sih mas. Ya, karena Di memang rumah saya amanat buka. tadi ya. Setelah apa ya, beberapa hari saya nggak cerita sama siapa, saya dapat itu. Ya. Tahu-tahu kok banyak orang yang kayak teman-teman teman-teman kerja Ah, dan teman orang-orang yang di apa sekitaran desa saya kok udah ah, datang ke saya, udah tanyain batu. bentar. Maksudnya itu mereka tahu kalau Mas Denny ini punya batu dapat dari lawu itu. Iya mas. Nah, tapi kan saya kan belum pernah bilang ke teman orang lain. Nah, teman saya kan setelah banyak orang teman kan saya nggak mau kasih kan mas. Ya, Teman-teman lah sebaya kan kita udah main-main buat gimana saya nggak ya, mau sih. benar. Satu ketika beberapa hari gitu setelah saya dapat itu tiba-tiba ada kayak muka agama lah yang Ya, dipandang di desa itu katanya itu datang ke rumah saya nah, mau apa namanya minta batu yang saya dapat di Gunung Lawu itu. Nah, saya tanya lagi, Pak, ini jenengan itu dapat info saya dapat sesuatu dari gunung ini dari siapa? ya, Saya bilang gitu, nggak dapat info dari siapa mas. ah, Cuma saya kemarin dikasih tahu sama sepuluh atau saya tahu apa di mimpi. Kalau ada oh, seseorang ya daerah sini yang habis dari Lawu dapat oleh-oleh. ya paham. Makanya kok tanpa Mas Denny cerita itu orang-orang pada berdatangan ya. Iya mas. Dan saya kan juga nggak terlalu tahu gimana perawatnya, Ah, kan nggak nyapa nggak tahu. ya, Kayak petugas kan saya lihat orangnya kan juga kan pandang kayak sesepukan mas ah, di desa itu. Saya bilang gini ya, nggak usah diimah nggak apa-apa pak, cuma ini aja agak dirawat tapi gunaannya apa saya nggak tahu. ah, Kayak ini kasih PTP nanti. ya, Nah, setelah itu ya dikasih uang tapi saya ya, berapa ratus lah dulu kayaknya 100 atau berapa mas. masuk. Ya, Banyak lah, lumayan ya. iya 2016 lumayan lah. Ah, Terus saya nggak mau tapi orangnya nyelipin di apa di samping saya itu saya nggak tahu di selipin di samping rokok kan. ah, Itu saya ya pak dirawat ya pak, nanti kalau ada apa-apa jangan nyalain saya ya, benar. itu ya selesai mas itu. Oh, jadi terakhir memang oleh yang dari Lawu itu dipasrahkan ke orang yang pemuka agama itu ya. Ya yang lebih tahu lah kita, Ah, benar. kan masih awam juga kan mas. Iya, benar Mas. Wah, cerita Mas Denny emang dari awal sampai akhir nggak bisa bayangin Mas. Apalagi tadi yang sampai mau ke jurang Ya mas karena disesat. dipasangkan itu mas. Itu berarti kurang lebih Mas Denny ya udah masuk ke dunia mereka ya. Jadi bilang gitu mas. Ngeri Mas. Sampai mau dicelakain itu. Terus celakanya sih saya belum tahu mas, celakanya itu saya nggak tahu mas. Tapi yang memang 2 langkah lagi itu udah jurang. Iya, paham. Kalau saya bayangin dari dulu tuh saya nerima sayur-sayuran yang dikasih orang tua itu ya saya nggak tahu yang selanjutnya itu kan. Iya. Ya itulah mas, sedikit pengalaman saya yang nyata saya alamin Iya.
saat mendak Gunung Lawu itu Mas. Tak terlupakan lah Mas. Wah iya Mas, itu saya sendiri kalau dibahas Mas Denny juga wah shock banget itu. Bahkan mungkin ya kalau saya pribadi mungkin udah enggak nanjak-nanjak lagi. Tapi setelah itu masih ini Mas, aktif di pendakian. Masih Mas. Ah, Masih tapi itu Mas agak terlalu di apa namanya? Dulu kan hampir 1 bulan sekali, 2 Iya. kali, agak terlalu lama 2 bulan sekali. oh gitu. di jeda ya, Jaga. karena memang ada dampak Iya, dari ada. shock tadi ya. Tapi masih ketemu hal-hal kayak yang jengkel-jengkel seperti itu Mas? Masih itu sih Mas, sering nemuin sih Mas. Ada. Masih. Wah, menarik kalau itu. Ya, teman-teman semuanya, itu adalah sekilas cerita dari Mas Denny. Kalau nggak nonton, saya yakin rugi. Karena cerita dari Mas Denny ini benar-benar saya nggak bisa bayangin sih. Serem sekali. Dan juga masih ada cerita yang lain ya. Iya Mas. Nah, untuk teman-teman semuanya, silakan untuk teman-teman yang mau mendengarkan cerita Mas Denny yang lain, jangan lupa untuk channel untuk video Mas Denny yang ini diramaikan supaya nanti kita bisa panggil Mas Denny lagi gitu. Tapi siap ya Mas kalau Siap. kita mampir ke akun Seluruh Jagat lagi ya. Siap. Nah, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, itu adalah sekilas dari cerita Mas Denny yang menceritakan tentang pengalamannya di Gunung Lawu. Dan juga untuk Mas Denny sendiri menceritakan kisah seperti itu memang real tanpa ada rekayasa sama sekali Mas. Nyata Mas. Nyata sampai apa namanya? Jadi itu Mas. Kejadiannya, pengalamannya itu memang nyata ya Mas. Iya Mas. Ya Mas Denny, bisa kasih kesan pesan untuk teman-teman seluruh jagat dimanapun berada, bahwa kita bagaimana atau kita pas di gunung itu supaya lebih bagaimana kan gitu. Saya cuma itu Mas, apa? Kalau mau ke tempat yang disakralkan orang atau penduduk sekitar, kita benar-benar berdoa, dan jangan sampai kita melanggar larangan yang dipercaya oleh adat di situ Mas. Saling menghormati lah Mas. Ya benar-benar. Pokoknya etika dijaga, terus tingkah laku, apalagi itu di alam liar ya. Pasti lebih dijaga lah. Karena memang kita di dunia ini kan hidup walaupun itu tidak kasat mata. Nah, seperti itu ya Mas. Ya teman-teman semuanya, itu untuk sekilas pesan dari Mas Denny, sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya untuk teman-teman seluruh jagat dimanapun Anda berada, apabila mau sharing-sharing seperti Mas Denny, ya langsung saja bisa hubungi nomor di bawah ini, atau langsung hubungi ke Instagram kami bisa, atau langsung klik lewat email juga bisa, gitu ya. Pokoknya teman-teman semuanya jika ada cerita-cerita horor dan mau sharing berbagi, langsung saja hubungi ke channel Seluruh Jagat. Saya selaku host Seluruh Jagat dan juga Mas Denny dan juga mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang baik. Kembali saya ingatkan lagi untuk teman-teman semuanya, selalu support channel kami dengan cara apa? Like, comment, and share. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.